我生门开！方寒，便饶了你，别输。 Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Nantian di arena kompetisi. Ye Nantian adalah daftar ketiga dari turnamen Sanhe. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Fang Han, kenapa kamu masih belum muncul? Apa kamu takut?" Sesaat kemudian hembusan angin kencang terdengar ketika satu sosok melesat dan mendarat di arena. "Kamu datang juga, kamu memang memiliki keberanian," kata Ye Nantian tersenyum mengejek. "Jangan banyak bicara, ayo lakukan," kata Fang Han dengan acuh tak acuh. Kilatan dingin melintas di mata Ye Nantian saat mendengar itu. Dia segera mengeluarkan pedang terbang ilahi yang sunyi. Meskipun pedang itu tidak terlalu panjang, itu bukanlah senjata biasa. Kekuatan pedang ini lebih mengerikan daripada artefak roh biasa. Tapi semua orang tidak terkejut, karena mereka semua tahu bahwa ini adalah senjata Ye Nantian yang membuat dia menjadi yang terbesar ketiga di daftar pegunungan Sanhe. Belum ada senjata yang menjadi lawannya. Dia secara kebetulan mendapatkannya dalam petualangan tertentu. Pedang terbang Ye Nantian itu adalah senjata roh yang dapat berubah menjadi bola baja besar, memberinya perlindungannya yang kuat. Itu mampu menghancurkan ratusan pedang. "Fang Han, jangan bilang aku menakutimu. Aku akan membiarkan kamu melakukan 3 trik," kata Ye Nantian dengan sombong. Saat ini ia memang berada dalam posisi yang tak terkalahkan, bahkan bisa dikatakan menang telak. Kesenjangan kekuatan keduanya terlalu besar. Dengan 8 pedang terbang itu saja, Ye Nantian sudah tak terkalahkan. Lalu menambahkannya lagi dengan rasemen, pintu batu iblis. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya Ye Nantian saat ini. Ye Nantian berdiri di depan pintu batu iblis. Dia dengan dingin menatap Fang Han dan kejam berkata, "Fang Han, kamu memang memiliki keberanian. Tapi itu adalah kejatuhanmu kali ini," kata Ye Nantian dengan dingin. Segel di tangannya berubah, dan rasemen di belakangnya tiba-tiba tumbuh membesar. "Fang Han cepat mengaku kalah atau kamu akan mati," teriak Ye Nantian dengan sinis. Melihat Ye Nantian menggunakan senjata roh rasemen, wajah semua orang nampak begitu tertegun. Itu adalah senjata roh rasemen. Dikabarkan kakak senior Wan Luo menggunakannya untuk membunuh banyak iblis. Wajah Long Xuan juga berubah saat melihat itu, dan bergumam dalam hatinya, rasemen ini memiliki gambaran yang berubah-ubah. Itu dapat merebut mengambil artefak roh dan menahan efek serangan musuh. Tampaknya Ye Nantian akan bersungguh-sungguh memenangkan kompetisi untuk pertama kalinya. Long Xuan juga memiliki senjata roh di tubuhnya. Dia menduga Fang Han akan kalah dan dia akan menghadapi Ye Nantian dalam pertempuran sengit. Sementara itu wajah Fang Qingwei tersenyum mengejek ke arah Fang Han. "Budak ini, pasti tidak akan lebih baik kali ini," gumamnya. Di arena, Fang Han sedikit mengerutkan keningnya. "Jadi ini yang namanya rasemen, benar-benar senjata roh yang kuat," pikir Fang Han. "Jialan, sepertinya gelang bima saktimu akan menjadi milikku dalam taruhan ini," kata Ling Xiao tersenyum saat dia menoleh ke arah Jialan. Jialan hanya sedikit menoleh, namun dia tidak mengatakan apapun sebelum matanya tertuju pada Fang Han. Sesaat kemudian, energi yang liar tiba-tiba meletus dari tubuh Fang Han, membuat semua orang nampak begitu terkejut. "Apa itu?" seru Ling Xiao tanpa sadar berdiri dengan wajah penuh kejutan. "Ini, bagaimana ini mungkin?" seru Jialan juga berdiri. Mata panah tua kerdil di arena juga terbelalak. "Apakah ini benar? Biarkan aku melihat lebih dekat." Suara seruan yang keras juga terdengar dari sekitar arena. "Itu Fang Han, ini sama sekali tidak benar. Apa sebenarnya yang terjadi?" Pada saat ini, Fang Han melayang di atas arena. Pakaian di sekujur tubuhnya berkibar. Aliran udara yang gila merembes keluar dari tubuhnya. Naga hijau tiba-tiba muncul. Kekuatan sihir yang kuat memancar keluar dari tubuhnya menyebabkan ruang di sekitarnya nampak berfluktuasi. Fang Han tidak menggunakan senjata roh apapun, melainkan menunjukkan kekuatan saat ia memasuki alam avatar, alam misteri kemampuan ilahi.
Mata Fang Han dengan dingin menatap Ye Nantian dan berkata, "Ye Nantian, apa kamu berani berbicara dengan dua senjatamu itu, memintaku melakukan 3 gerakan? Kamu pikir kamu siapa? Saya akan memberitahumu hari ini, seberapa besar perbedaan antara kita berdua. Aku telah mencapai alam avatar, kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian ini." Suara Fang Han segera mengejutkan penonton. Apakah ini alam misteri kemampuan ilahi? Benar, ini adalah alam misteri kemampuan ilahi. Fang Han benar-benar telah mencapai alam avatar. Seru semua murid tertegun, masih tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebagian besar murid sekte Yuhua memiliki rasa yang memalukan, rasa iri, dan lebih banyak penyesalan. Mereka membenci Fang Han ketika Fang Han melawan Hua Tiandu. Namun saat ini, rasa kebencian itu digantikan rasa penyesalan. Sementara itu Panatua di arena nampak tercengang. Sekte Yuhua beruntung, dia telah menjadi murid kemampuan avatar. Saya harus melaporkannya ke tingkat atas, ini masalah besar. Gumam Panatua itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Di sudut lain, mata Jialan menunjukkan emosi yang tidak biasa. Fang Han ini tidak masuk akal. Dulu setelah menelan pil panjang umur Yin Yang, aku baru bisa melangkah ke alam avatar. Saya tidak pernah berpikir Fang Han ini benar-benar bisa mencapainya dengan dirinya sendiri. Apakah ini namanya keajaiban? Pikir Jialan menghela nafas lega dan duduk kembali di kursi dengan senyum di wajahnya, lalu menoleh ke Ling Xiao. Bagaimana Ling Xiao? Jarum jiwa pohon surgawi itu salah satu harta kesayanganmu. Apa kamu akan melepasnya? Itu belum tentu. Fang Han baru saja melangkah ke alam avatar. Sedangkan Ye Nantian memiliki 2 artefak berharga, 8 pedang terbang dan rasemen. Kamu seharusnya mengetahuinya. Hasilnya belum diketahui, kata Ling Xiao dengan wajah agak jelek. Saya tahu misteri rasemen, tapi menurutmu apakah Ye Nantian dapat menggunakannya dengan baik? Selain itu kekuatan sihir Fang Han sangat kokoh saat ini, siapa yang akan percaya? Kata Jialan tersenyum tipis. Kita lihat saja, kata Ling Xiao, matanya dengan tajam menatap Fang Han, sepertinya ingin mengetahui semua rahasia Fang Han. Di sisi lain, suasana hati yang paling jelek adalah Fang Qingwei. Ini, bagaimana mungkin, budak ini, benar-benar melangkah ke alam misteri kemampuan ilahi? Gumam Fang Qingwei berdiri, seluruh tubuhnya gemetar karena kemarahannya, hatinya jatuh dalam keadaan gila. Bagaimana tidak, di sebelahnya semua orang meninggalkannya. Di arena, wajah Ye Nantian menjadi pucat, dia juga sama sekali tidak mengira bahwa Fang Han tersembunyi begitu dalam. Itu memberinya pukulan yang besar pada waktu paling penting ini. Meskipun dia telah mencapai tubuh fana ke puncak transformasi ilahi lapisan ke-10 dan dekat dengan alam avatar, namun semakin dekat, semakin sulit untuk keluar dari langkah itu. Betapa tidak mungkinnya hal itu dapat dicapai. Bagaimanapun transformasi semacam ini membutuhkan peluang dan vitalitas yang besar. Ye Nantian melihat Fang Han yang tinggi melayang di udara, masih tidak percaya. Tapi kemudian, ada kemarahan yang kuat di hatinya, dan emosi ketidakpuasan tiba-tiba membengkak saat ia berkata dengan dingin. Fang Han, jangan berpikir bahwa kamu memasuki alam misteri. Kamu bisa menjadi sombong. Aku memakai 2 artefak berharga, dan aku bisa mengalahkanmu. Aku akan memberitahumu hari ini. Rasemen itu luar biasa, teriak Ye Nantian dengan dingin. Segel di tangannya berubah, dan bola baja besar yang terbentuk dari pedang terbang, tiba-tiba memadat dan berubah menjadi baju besi baja yang kokoh. Dengan itu, Ye Nantian segera melesat ke arah Fang Han. Tubuhnya menjadi banyak bayangan saat menyerang, memotong, dan memukul dengan keras. Fang Han berkata dengan dingin, kenapa kamu tidak mencoba membuatku melakukan 3 gerakan? Mengapa tidak membiarkannya? Kata Fang Han mengangkat telapak tangannya dan membuka jarinya, lalu menghancurkannya. Segera aliran udara di sekitarnya didorong oleh kekuatan sihir, yang berubah menjadi cairan kental yang membekukan Ye Nantian di udara membuatnya berjuang keras untuk melepaskan diri. Fang Han tertegun melihat kekuatannya sendiri, ini kekuatan luar biasa. Jika aku tidak meminum pil ajaib pengumpul bintang, aku khawatir saya tidak dapat menahannya lagi, pikir Fang Han mengambil gerakan ajaib,
dan memadatkan aliran udara. Setelah kekuatan sihir membungkus Yenantian, riak-riak itu menembus cahaya dari baju armor. Fang Han ternyata menggunakan kekuatan sihir untuk secara paksa mengambil 8 pedang ilahi, dan menyegelnya dengan darahnya. Pemurnian pengorbanan di alam tubuh fana adalah yang paling mudah diambil dengan pemurnian pengorbanan tetesan darah. Ini tidak baik, pikir Yenantian tiba-tiba merasa sedikit bingung dengan rohnya. Kekuatan sihir Fang Han membungkusnya dan menembus ke dalam armor 8 pedang terbang. Kekuatan sihir Fang Han menyusup ke dalam artefak berharga untuk merebut 8 pedang ilahi yang sunyi. Dengan satu pemikiran, harta ajaib akan berpindah tangan. Pada saat kritis ini, Yenantian juga menunjukkan kekuatan ketiganya sebagai daftar pegunungan Sanhe. Dia menjernihkan pikirannya, lalu melafalkan mantra roh. Segera gelombang suara yang kuat sedikit menggoyahkan kekuatan sihir, dan kemudian Raseman yang berdiri di atas panggung saat merasakan gelombang suara, tiba-tiba berubah dan pusaran besar muncul di pintu iblis. Begitu pusaran muncul, Fang Han merasakan kekuatan sihirnya mengalir menuju Raseman. Pintu iblis ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan sihir, dan tiba-tiba, kekuatan sihir tidak terkendali dan meledak. Melihat itu Yenantian tiba-tiba merasakan penurunan tekanan, dan melihat Raseman bereaksi, dia tidak lagi ragu-ragu, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Fang Han berkeping-keping. Panatua di arena terkejut, ini tidak baik, dia melihat bahwa Fang Han terancam bahaya bila terhisap ke dalam Raseman. Jika terbunuh, kerugiannya sangat besar. Namun, pada saat ini, wajah Fang Han menunjukkan cibiran, dan tiba-tiba berbalik, tangannya menggores keluar dan ke dalam, tubuhnya berputar saat akan terhisap ke dalam kekuatan sihir Raseman. Tubuhnya mengembun menjadi mata bor membawa putaran bergemuruh, menyebabkan aliran udara yang deras seperti pusaran topan. Momentum itu bergerak keras dan akhirnya menghantam tubuh Yenantian. Terkena serangan mendadak ini, seluruh tubuh Yenantian menjadi tidak seimbang. Kecemerlangan dari 8 pedang armor melemah, dan cahaya pedang diledakkan hingga terjerat oleh kekuatan sihir dan membeku di udara. Tubuh Fang Han kemudian bergerak seperti seekor naga yang melayang di udara. Kekuatan sihirnya berubah lagi seperti jaring sutra yang menyebar. Rangkaian manipulasi kekuatan sihir ini nampak sangat padat, jelas seolah bukan yang pertama memasuki alam avatar, tapi penguasa kekuatan sihir. Jika itu seseorang yang lain baru saja melangkah ke alam avatar, kekuatan sihirnya akan runtuh oleh Raseman yang menyedot semua kekuatan sihirnya. Seruan terkejut segera terdengar di arena saat melihat sihir Fang Han. Panatua di arena bahkan terkejut lagi, dia terkejut oleh manipulasi halus kekuatan sihir yang ditunjukkan Fang Han. Kekejaman melonjak di wajah Yenantian. Fang Han, aku akan membunuhmu, ratusan pedang membunuh, teriak Yenantian dengan sinis. Segera ratusan bayangan pedang muncul di udara. Di saat yang sama penghisapan Raseman kembali meningkat. Fang Han mengabaikan teriakan Yenantian, tubuhnya berayun lebih cepat di udara. Saat dia berayun, tangan kirinya dan kelima jarinya bergerak dengan kekuatan sihir berputar dan dijalin menjadi satu bagian sebelum akhirnya berubah menjadi piton angin yang menghantam Yenantian hingga ia mundur beberapa langkah. Di saat yang sama langsung menghancurkan cahaya pedang. Fang Han melesat dan tangan kanannya meninju ke dalam mulut Raseman menyebabkan suara gemuruh ketika sekelompok aliran udara kental tiba-tiba memantul, dan ketika sampai di Raseman, itu mengalami hisapan dan segera meledak. Fang Han menyerang dengan kekuatan sihir, segel di tangannya berubah dan aliran udara dalam sekejap berkumpul bersama, sebelum mengembun menjadi guntur dan meledak dalam pusaran, mengimbangi pengisapan pusaran Raseman. Fang Han menembak lagi, sihir kekuatan terbelah menyebabkan angin kencang menyapu, mendesak Yenantian lagi dan lagi. Meski Yenantian menggunakan Raseman, Fang Han mampu mengimbanginya dengan cara yang lihai, menggunakan sedikit kekuatan sihir. Melihat dirinya dalam bahaya, Yenantian menjadi lebih ganas, saat berteriak dengan dingin, "Luo Sheng, pedang kesedihan." Segera armor pedang di tubuhnya berubah menjadi ribuan pedang kecil yang meluncur ke arah Fang Han. Kejutan melintas di mata Fang Han,
Saat melihat Yenantian juga bisa menambahkan kekuatan sihir rasemen ke pedang terbang, kekuatan rasemen memang tidak dapat diprediksi, tidak dapat mengetahui rahasia apa yang disembunyikan. Di hadapan pedang terbang, telapak tangan Fang Han terangkat, dan kekuatan sihir mengalir ke tangannya. Setiap kali telapak tangan dimainkan, kekuatan sihir berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pedang terbang dan memperlambat kekuatannya. Ketika pedang terbang tiba di hadapan Fang Han, dia tiba-tiba mengeluarkan lantunan mantra lagu naga langit, Ming, Gu, Ma, Bu, Hong. Kali ini, 8 lagu naga langit karya Fang Han bukanlah gelombang suara biasa. Mengingat Fang Han telah mencapai alam avatar, gelombang suara itu meluncur seperti naga yang menuju 8 pedang terbang dan menghantamnya hingga terlempar dan jatuh ke bawah. Gelombang suara tidak berhenti hingga menghantam Yenantian menyebabkan seluruh tubuhnya terguncang. Namun dia masih berusaha meraih 8 pedang di tanah. Namun, Fang Han lebih cepat darinya saat dia mendarat di tanah dan berdiri di depannya dan menginjak pedang terbang. Kejutan melonjak di wajah Yenantian, tubuhnya segera mundur dan rasemen di belakangnya bergetar lagi. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han. Dia tidak bisa membiarkannya menggunakan rasemen lagi. Kekuatan sihir melonjak di tangannya dan telapak tangannya menghantam tubuh Yenantian hingga memuntahkan darah di ketinggian, sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Tulang dan ototnya patah, seni bela dirinya telah dihapuskan, rasemen dan harta pedang telah kalah, Yenantian telah dikalahkan. Suara seruan tercengang segera menyebar di arena. Fang Han itu sangat menakutkan. Tampaknya menantang kakak senior Hua Tiandu bukanlah hal yang gila. Kakak Yenantian, dia dipukuli habis-habisan, seni bela diri juga telah dihancurkan, seru semua murid tercengang, mereka tidak menyangka Fang Han akan sekuat itu. Apakah Fang Han akan mengambil 8 pedang terbang? Panatua di arena juga terkejut, gelombang suara 8 lagu naga langit. Itu adalah kemampuan ilahi ras naga kuno, bagaimana dia bisa memilikinya? Sementara itu Jialan tersenyum dan menoleh ke Ling Xiao. Ling Xiao, jarum jiwa pohon surgawi ini, bolehkah aku mengambilnya? Kata Jialan melambaikan tangannya dan jarum jiwa pohon surgawi mendarat di tangannya. Wajah Ling Xiao berkedut, kehilangan jarum jiwa pohon surgawi ini membuat dia juga menderita. Bagaimanapun jarum jiwa pohon surgawi ini adalah permata dari jantung kayu yang terkondensasi selama puluhan ribu tahun. Abu dari kayunya dapat memurnikan meridian, meringkas pil obat, membuat ramuan spiritual, dan menghancurkan roh iblis. Fang Han menatap Yenantian yang menyedihkan di tanah. Yenantian, seni bela dirimu telah dihapus. Aku ingin lihat bagaimana sombongnya kamu di masa depan, kata Fang Han. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han. Dia tidak bisa membiarkannya menggunakan rasemen lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Han mengabaikannya dan pergi untuk mengambil pedang terbang di depan tatapan kebencian Yenantian. Namun ketika dia akan mengambil pedang terbang itu, udara tiba-tiba berfluktuasi ketika kekuatan hisap menyembur keluar dari rasemen dan menyedot pedang terbang ke dalamnya. Di saat yang sama satu suara bergema di arena. Yenantian, aku akan mengambil rasemen itu, dan kamu Fang Han, apa kamu tidak ingin bertemu Yenantian di masa depan? Sebagai murid yang baru menembus alam avatar, kamu harus berpikiran luas, kata Wan Luo. Seruan suara segera terdengar di arena, itu adalah kakak senior Wan Luo. Wajah Fang Han tetap tenang, dia mengubah nada bicaranya, ada ejekan dalam suaranya. Itu wajar, aku mencapai kemampuan alam avatar, dan aku tidak seperti junior Yenantian. Itu bagus, kata Wan Luo. Dia melambaikan tangannya dan celah menyusut dan berubah menjadi sekelompok cahaya yang menghilang kembali ke puncak gunung. Panatua berbaju putih naik ke panggung dan mengumumkan, Fang Han menang. Fang Qingwei melihat Fang Han datang ke arahnya dan menatapnya dengan tajam. Fang Han, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin melawanku? Aku akan memberitahu kakakku. Lihat bagaimana kamu menjelaskannya saat itu, kata Fang Qingwei dengan kebencian di wajahnya. Fang Han menatap Qingwei dengan dingin, aku tidak ingin menjadi sepertimu. Terakhir kali aku memberitahumu bahwa ada pria yang mendekatimu. Aku hanya akan melihatnya sekali.
dan Yenantian tidak terkecuali, seni bela dirinya sudah dihancurkan, dan kamu harus mandiri. Setelah mengatakan itu, Fang Han melesat ke tempatnya dan duduk bersila dan memejamkan matanya, mengabaikan tatapan rumit dari murid lainnya. Fang Qingwei menatap Fang Han dengan kebencian di hatinya, dan bergegas keluar dari pegunungan Sanhe. Fang Han tidak peduli padanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.